Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Kitab Ta'limul Muta'allim halaman 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyakkati wal mazallat. Dan tidak boleh tidak bagi pencari ilmu min tahammulil masyakkah, dari menanggung penderitaan. Masyakkah hal-hal yang berat, diartikan aja penderitaan. Min tahammulil masyakkati, dari menanggung penderitaan, wal mazallati, kehinaan. Fi thalabil ilmi, dalam mencari ilmu. Udah biasa lah kan penderitaan dalam belajar kan di pondok. Udah biasa. Mazalah ya begitu. Nah, namanya kita di bawah kan. Wat tamalluku mazmumun, dan bermula tamalluk itu tercela. Tamalluk itu memuji berlebihan. Memuji berlebihan, cari perhatian, banyak artinya. Tamalluk memuji berlebihan, mencari perhatian, apalagi kayak cari muka gitu. Itu tercela. Illa fi thalabil ilmi, kecuali dalam belajar. Bermula memuji berlebihan ya boleh. Mazmumun itu tercela. Illa fi thalabil ilmi, kecuali dalam mencari ilmu. Fa innahu la budda lahu minat tamalluki, maka bahwasanya santri itu kembali ke santri. Fa innahu, maka bahwasanya si talib ilmu, pencari ilmu itu la budda lahu, tidak boleh tidak lahu baginya si santri, minat tamalluki, dari tamalluk, lil ustad, bagi ustad, wa syuraka, dan bagi teman-teman, wa ghairihim, dan lain-lain mereka. Maka sesungguhnya santri tidak boleh baginya santri dari tamalluk. Santri dia perlu sok akrab lah gitu, atau perlu mengakrabkan dirinya. Perlu mengakrabkan dirinya lil ustadzi, dengan ustad, wa syurakai, dan teman-temannya, wa ghairihim, dan lain-lain mereka, lil istifadati minhum, untuk mendapatkan faedah. Untuk mendapatkan tambahan faedah, istifadah, untuk mendapatkan tambahan faedah, minhum, dari mereka semua. Artinya kita santri itu harus dekat dengan ustadz, dekat dengan teman-teman juga. Semua orang yang ada di pondok lah, yang berkaitan dengan pengetahuan itu kita harus dekat, supaya urusan kita semuanya jadi mudah, dapat ilmu terus. Nah, itu intinya. Qila, dikatakan orang, al ilmu izzun la zulla fih. Zillun, zillah. Al ilmu izzun la zilla fihi. Bermula ilmu itu kemuliaan yang tidak ada kehinaan padanya ilmu. Nah, ilmu itu kemuliaan yang tidak ada kehinaan di sana. Bidam mahzal ternyata, bukan zillah. Al ilmu izzun la zulla. La zulla. Bermula ilmu itu kemuliaan yang tidak ada kehinaan padanya ilmu. La yudraku illa bidhullin la izza fihi. Bermula ilmu itu kemuliaan, la zulla, yang tidak ada kehinaan dalamnya ilmu, la yudraku, yang tidak didapati akan dianya ilmu, illa bidhullin, kecuali dengan kehinaan, la izza fihi, kehinaan yang tidak ada kemuliaan dalamnya kehinaan. Jadi zullun bukan hina, merendahkan diri. Ilmu itu mulia, yang tidak ada kehinaan, tidak ada kerendahan padanya ilmu.
Yang tidak didapati akan dianya ilmu kecuali dengan kerendahan yang tidak ada kemuliaan. Yang tidak ada kemuliaan dalamnya kerendahan. Atau tidak ada ketinggian, tidak ada kesombongan. Maknanya begini, ilmu itu tinggi. Ilmu tidak hina, tidak rendah. Ilmu tidak didapat kecuali dengan cara merendah diri. Ulama zaman dulu sering mengumpamakan antara santri dan guru itu umpama gelas dan cerek. Tahu cerek? Teko. Nah, jadi kalau gelasnya terlalu tinggi, susah untuk menuangkan air ke dalamnya. Kalau enggak, teko enggak diangkat. Ya, ada gelas, ini teko, enggak bisa dituang. Kalau gelasnya ketinggian, harus diangkat cereknya baru bisa dituang. Intinya, nah ini, murid harus siap untuk di bawah dibanding guru itu umpamanya. Maksudnya nggak boleh sombong gitu. Bukan tinggi badan, tinggi kedudukan, kan? Bukan masalah tinggi tempat duduk, bukan. Nggak boleh sombong. Ya, kalau nggak ini susah untuk masuk. Itu maknanya. Nah, jadi untuk mendapatkan ilmu memang kita harus tawadhu dulu, harus merendahkan diri kan, biar dapat ilmu. Ya, sudah dapat ilmu, bolehkah sombong? Nggak boleh juga, kan sering orang bilang. Kayak padi kan, makin berisi makin merunduk kan. Orang mestinya makin banyak ilmunya, makin tawadhu juga. Ketika kita jadi santri tawadhu, ketika kita jadi ustadz pun tawadhu. Karena betapapun kita pinter, tetap selalu ada yang lebih pinter dari kita. Selalu di dunia ini ada. Betapapun kita cerdas, tetap masih ada yang lebih cerdas. Ya, wa fauqa kulli dzi ilmin. Ya kan? Mana ayat itu? Wa fauqa kulli ilmin alimun. Ya, di atas setiap yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Nah, itu maknanya. Sehingga sering kita dengar syair kan? Apa katanya? Imam Ghazali apa siapa? Pokoknya dulu kita berlelah-lelah dengan menghina diri dalam mendapatkan ilmu. Kemudian hari kita baru dimuliakan, baru orang datang belajar kepada kita. Ya, lebih kurang gitu. Faqala al-qailu, berkatalah oleh orang yang berkata, ara laka nafsan tashtahi an tu'izzaha. Aku melihat bagimu akan jiwa. Aku melihat bagimu akan diri. Tashtahi. Yang engkau ingin. Tashtahi yang engkau ingin. An tu'izzaha. Akan bahwa engkau muliakan akannya diri. Ara laka nafsan, aku melihat bagimu akan nafsu yang engkau inginkan, an tu'izzaha, akan bahwa engkau muliakan akannya diri. Falasta tanalal izza, tidaklah engkau itu tanalal izza, engkau dapati akan kemuliaan, hatta tuzillaha, hingga engkau hinakan akannya diri. Kata seorang penyair, saya melihat kamu itu punya jiwa yang kamu pengen memuliakan jiwamu, atau kamu pengen mengangkat dirimu. Falasta tanalal izza, engkau tidak mungkin mendapatkan kemuliaan itu sehingga engkau menghinakannya terlebih dahulu. Berhina-hina dulu dalam belajar, pada akhirnya engkau baru mendapatkan kemuliaan. Ya, itu. Nah, selesai kan? Nah, itu dia. Langsung kita lanjut ke pasal berikutnya.